Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalian pernah mengelola sebuah dana proyek ya. Dana proyek ini apapun bentuknya, entah itu berhubungan dengan keselamatan kesehatan kerja, pendidikan dan latihan sumber daya manusia di dalam sebuah perusahaan. Bisa juga mengelola dana pensiun kepada karyawan yang betul-betul masih memiliki tanggungan dari pemerintah, entah itu dana untuk pemakaman, entah itu dana masa-masa pensiun mereka. Itu perlu banget untuk diketahui. Jadi namanya dana proyek itu ketika sudah disampaikan di rapat kerja manajemen dan disetujui, itu perlu ditetapkan indikator keberhasilannya seperti apa. Perlu ada monitoring ketika menjalankan sebuah proyek tersebut. Contoh, kalau kita melaksanakan proyek pembangunan sistem digital budaya lapor, jadi kita menginginkan semua pegawai itu melaporkan tindakan tidak aman maupun perilaku tidak aman melalui ponsel mereka. Jadi mereka tugasnya cukup upload foto dan keterangan lokasinya di mana, kemudian keterangannya apa. Jadi langsung bisa ditindaklanjuti oleh safety officer maupun di close case oleh beberapa tim divisi yang bisa meng-close tersebut. Jadi indikatornya harus dicek terlebih dahulu, harus ditetapkan terlebih dahulu. Contoh, misalkan sebuah proyek ini anggarannya 50 juta, tapi indikatornya tidak dituliskan. Nah, ini akan menimbulkan persepsi bahwa proyek ini tetap berjalan tapi evaluasinya tidak ada. Nah, ini menjadi catatan. Jadi alangkah lebih baiknya adalah ketika proyek 50 juta itu sudah di ACC oleh manajemen, maka tim yang sebelumnya hendak menjalankan proyek tersebut itu harus menuliskan dulu indikator keberhasilannya apa. Jadi di setiap proyek itu dituliskan indikator keberhasilannya apa. Contoh indikator keberhasilannya adalah setiap pegawai itu 50% seluruh total pegawai itu melaporkan. Kalau tidak melaporkan berarti ada indikasi bahwa mereka tidak peduli terhadap budaya safety. Berarti harus ada peningkatan untuk memantik mereka. Mungkin dimasukkan aja ke KPI bahwa kalau ingin naik jabatan, salah satu indikatornya adalah kamu harus wajib lapor melalui fitur HSSE. Jadi itu adalah meningkatkan budaya lapor. Kemudian mungkin dituliskan juga indikator kedua adalah indikator keberhasilan yang kedua, kalau base atau dashboard fitur pelaporan fitur lapor safety ini itu dalam waktu 3 bulan itu sudah selesai. Dan ketika sudah selesai, indikator keberhasilan yang ketiga itu ditetapkan adalah kalau itu mudah dipahami dan mudah digunakan oleh si penanggung jawab yang melihat dashboard fitur HSSE lapor itu. Jadi perlu ditetapkan indikator keberhasilan itu secara rinci, secara detail. Sebab kalau tidak dituliskan, bentuk evaluasinya itu tidak terlihat nanti. Nah, sama halnya dengan diklat. Contohnya kalau kita menginginkan pegawai itu kan ada yang memiliki anak dan anaknya ada yang SD, SMP, SMA. Nah, kita ingin melakukan proyek beasiswa, anggarannya sekitar 50 miliar misalkan. Jadi otomatis indikator keberhasilan mereka itu harus dicatat. Kalau sudah share informasi, sosialisasi kepada email corporate masing-masing pegawai, maka itu adalah indikator keberhasilan pertama sudah selesai. Kemudian indikator keberhasilan kedua adalah harus menuliskan MOU antara sebuah perusahaan terhadap instansi universitas misalkan. Karena kan perusahaan ini mau memberikan investasi atau hadiah atau beasiswa pada anak pegawai yang lolos seleksi untuk dijadikan sebagai mahasiswa di salah satu universitas ternama di sebuah kota. Nah, itu dituliskan juga indikator keberhasilannya. Dan yang paling penting adalah ketika proyek itu berjalan, itu perlu dicatat juga kira-kira apa yang kurang. Jadi proyek itu sebisa mungkin bisa disempurnakan di tengah-tengah perjalanan.
Nah, setelah proyek semuanya sudah berhasil dilaksanakan, nah di akhir tahun rapat manajemen itu dikalkulasi kira-kira melalui indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, itu dinilai per project itu berapa nilai evaluasinya. Kalau nilai evaluasinya itu di atas 70%, maka project itu dinyatakan berhasil. Kalau di bawah 70%, dengan kesepakatan bisa dievaluasi, bisa dilaksanakan kembali, namun harus dievaluasi kembali apa-apa saja yang kurang. Itu semua berdasarkan kesepakatan. Kalau nilainya jeblok, berarti otomatis sang pelaksana project itu perlu dievaluasi atau harus diganti orangnya. Bisa jadi project itu bagus, diminati oleh banyak orang dan berpotensi sangat besar, namun sang PIC pelaksana project ini tidak bisa. Nah, ini justru akan menjadikan kacau sebuah project. Makanya untuk melaksanakan project itu perlu ditetapkan indikator keberhasilannya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.